Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Firdaus dari kelas 4D D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dalam bidang elektronika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukannya itu baik atau salah, benar atau buruk atau baik. Pengertian etika menurut para ahli. Berikut pengertian etika menurut beberapa para ahli. Menurut Surgarda Purbakawaja, etika ialah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Menurut Haji Ahmad Mustafa, ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia. Dan kemudian menurut Gibberdens, etika ialah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia, secara individual atau kelompok dalam mengatur sesama tingkah lakunya. Kemudian ciri-ciri etika. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakannya dengan norma lainnya. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Kemudian etika sifatnya absolut atau mutlak. Kemudian dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinnya manusia. Kemudian etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Kemudian profesi. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pengertian profesi menurut para ahli. Berikut pengertian profesi menurut beberapa ahli. Menurut Peter Jarvis, profesi ialah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Kemudian menurut Everett Hodge, suatu profesi ialah suatu pekerjaan di bidang tertentu di mana seorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. Kemudian menurut Maurice L. Kogan, profesi ialah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Ciri-ciri profesi. Ada beberapa sifat dan karakteristik profesi yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan yang bukan merupakan profesi. Adapun ciri-ciri profesi ialah sebagai berikut. Yang pertama, profesi membutuhkan waktu pendidikan latihan khusus yang memadai. Kedua, suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta keterampilan. Yang ketiga, menuntut kemampuan kinerja intelektual. Yang keempat, mempunyai konsekuensi memikul tanggung jawab pribadi secara penuh. Yang kelima, memiliki kode etik asosiasi profesional. Dan etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus dalam kehidupan manusia. Dan prinsip etika profesi. Prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan etika profesi itu yang pertama prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonom, dan prinsip integritas moral. Dan menurut Dr. Dharmastuti, terdapat 3 prinsip yang harus dipegang dalam etika profesi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, keadilan. Kemudian, etika profesi di bidang elektronika. Yang pertama, berpakaian rapi sesuai dengan lingkungan kerja di kantor. Kedua, usahakan jangan sampai datang terlambat. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Yang keempat, usahakan selalu berwajah ceria dan tersenyum. Yang kelima, bertutur kata dengan sopan kepada sesama rekan kerja maupun terhadap atasan. Yang keenam, ucapkan salam ketika memasuki kantor. Yang ketujuh, catat apabila mendapatkan masukan baik dari sesama rekan kerja maupun dari atasan. Yang kedelapan, bersikap ramah terhadap sesama rekan kerja dan tamu. Dan yang kesembilan, yaitu meminta izin kepada atasan apabila mau memberhentikan mesin jika terjadi kesalahan pada mesin tersebut. Yang ke-10,
Mengikuti prosedur pemakaian alat sesuai dengan SOP yang berlaku. Di sini SOP adalah standar operasional prosedur. Dan yang 11, meletakkan kembali alat-alat yang telah digunakan ke tempat asalnya. Yang ke-12, apabila mau melakukan perbaikan mesin, hendaklah mengikuti prosedur yang telah tercantum pada SOP yang berlaku. Kemudian yang ke-13, menggunakan pakaian yang telah dianjurkan pada SOP bila akan melakukan perbaikan mesin. Yang ke-14, membuat laporan sesuai yang terjadi pada lapangan. Yang ke-15, melakukan kegiatan pekerjaan sesuai dengan jam yang berlaku di kantor. Kemudian yang ke-16, minta izin kepada atasan apabila mau melakukan jam lembur di kantor. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.